Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur bahwa panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan taufik, rahmat dan hidayahnya, sehingga kita sama-sama dapat berkumpul bertatap muka melalui online lagi dalam rangka pembelajaran jarak jauh. Pertemuan kita sudah sampai yang bab ke-7, masuk ke dalam materi terampil membuat dan menyusun proposal untuk kelas 11 SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta, khususnya dari jurusan AKL, BDP, dan juga OTKP. Mudah-mudahan senantiasa kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajarnya, karena kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur panjang, keberkahan, serta kekuatan kepada kita semua untuk dapat melaksanakan kewajiban kita selaku seorang pelajar, ya. Seorang pelajar yang insya Allah bermanfaat bagi nusa dan bangsa, agama, serta kedua orang tua. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita sama-sama sampaikan kepada keharibaan baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat dan keluarga hingga yaumil kiamah. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita sekalian selaku umatnya mendapatkan syafaat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, selamat pagi seluruhnya anak-anakku dari kelas 11 dari jurusan OTKP, BDP, dan juga AKL. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat ya, tetap semangat menjalani aktivitas PJJ-nya, karena memang kalian sudah ada yang PKL. Mudah-mudahan lancar tanpa kendala apapun. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita sudah memasuki bab yang ke-7 untuk pelajaran bahasa Indonesia mengenai terampil membuat dan menyusun proposal. Sebagaimana minggu lalu sudah diberikan PowerPoint-nya, materinya, tetapi memang belum dijelaskan. Maka pada hari ini Bapak akan mencoba menjelaskan mengenai proposal. Nah, jadi mohon disimak dengan baik, diperhatikan. Nanti akan ada tugas yang akan Bapak berikan. Jadi diperhatikan, mudah-mudahan sedikit penyampaian pemaparan yang Bapak sampaikan bermanfaat, bisa dipahami untuk kalian semua. Baik, tanpa berpanjang lebar, kita sudah memasuki bab yang ke-7 mengenai proposal. Nah, ini salah satu bab yang memang melatih keterampilan menulis, melatih keterampilan berbicara kalian ketika kalian menyajikan sebuah proposal. Kenapa? Karena proposal ini merupakan salah satu sajian, salah satu istilahnya itu tulisan dalam bentuk yang terstruktur. Jadi ada pola-pola yang harus kalian perhatikan ya, demi mencapai sebuah tujuan yang harus dicapai secara bersama maupun secara individu. Tapi lebih kebanyakan proposal ini lebih banyak kebersamaannya, karena memang dalam sebuah tim kalian membuat sebuah tulisan, mengajukan sebuah tulisan, berbicara, menjelaskan tulisan tersebut kepada misalkan ada kedua pihak ya, jadi kepada pihak pertama. Nah, kalian yang menyusun proposal itu biasanya pihak yang kedua. Nah, maka dari itu Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai definisi hakikat daripada proposal. Nah, tentu kalian sudah mengetahui ya, sudah mendengar namanya, tidak asing lagi ya, proposal ya. Ini merupakan rumusan masalah yang akan Bapak tanyakan. Pernahkah kalian mendengar atau melihat kata proposal ya? Nah, proposal ini biasanya kalau kalian berorganisasi, contoh kecilnya OSIS ya, OSIS ataupun organisasi lainnya itu membutuhkan sebuah proposal. Nah, proposal ini sebagai tulisan untuk syarat sebagai pengajuan ya, agar
resmi karena secara tertulis. Tidak ada proposal yang secara lisan. Kenapa? Karena secara lisan itu pertama dia tidak terstruktur, tidak ada polanya dan pasti berantakan. Kalau tertulis itu pasti dia terstruktur dan berpola, sehingga keabsahannya, keasliannya, kemurniannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, baik, ini merupakan sebuah pengertian awalnya, ya, bisa kalian lihat definisinya. Proposal secara umum. Nah, proposal adalah rencana kerja yang disusun secara sistematis dan terinci untuk suatu kegiatan yang bersifat formal. Proposal adalah suatu usulan kegiatan, perlu dukungan atau persetujuan dari pihak lain. Proposal adalah suatu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar. Untuk memudahkan pengertian proposal yang dimaksud dalam tulisan ini, kita dapat membandingkannya dengan istilah proposal penelitian dalam dunia ilmiah pendidikan, atau bisa disebut juga skripsi, tesis, disertasi, dan juga makalah. Lalu proposal yang akan dibahas dalam tulisan ini ialah proposal dalam bentuk umum. Nah, jadi menurut definisi yang kalian baca, yang kalian perhatikan di layar, nah jadi secara garis besar proposal itu rencana kerja, ya, secara sistematis. Jadi ada poin-poin yang harus kalian perhatikan dalam proposal tersebut, ya. Ada poin-poin yang harus diperhatikan dan disajikan secara tertulis, secara jelas. Misalkan kalian ingin mengadakan sebuah acara, ya, katakanlah acara pentas seni, ya, pentas seni, atau menyambut bulan suci Ramadan, ya, katakanlah pentas seni. Nah, pentas seni ini membutuhkan proposal. Untuk apa? Untuk pengajuan biaya, misalkan menyangkut dana, lalu menyangkut sponsorship, lalu menyangkut hak izin kewenangan dari pihak sekolah. Ada dua pihak. Yang pertama, pihak pertama itu adalah pihak sekolah, atau dalam hal ini pihak yayasan misalnya. Lalu pihak yang kedua itu kita selaku pihak pengaju. Nah, jadi misalkan yang mengajukan itu dari OSIS, ya, umumnya dari OSIS. Jadi ada dua pihak yang terlibat. Nah, pihak kedua ini menyusun segala kebutuhannya, mulai dari rincian biaya, rincian anggaran, lalu ada latar belakangnya. Sebelum kalian menceritakan atau menuliskan anggaran biaya, alangkah baiknya kalian menuliskan latar belakangnya terlebih dahulu. Kenapa kalian ingin mengadakan pentas seni, misalkan alasannya apa, ya. Lalu misalkan kenapa kalian kalian harus mengadakan pentas seni itu. Misalkan di dalam pentas seni itu kalian mengundang beberapa artis ternama misalkan, ya, atau mungkin selebgram, atau mungkin seleb TikTok, atau mungkin tokoh-tokoh publik yang mungkin lagi bercahayanya karirnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang pertama, latar belakang. Di latar belakang ini kalian perlu menuliskan beberapa alasan, ya. Yang pertama, alasan kenapa kalian ingin melakukan pentas seni atau ingin menyelenggarakan pentas seni. Lalu yang kedua, kenapa kalian mengadakan pentas seni itu, atas dasar apa? Jadi ada dua alasan pada umumnya, ya. Jadi ada dua alasan pada umumnya untuk membuat sebuah proposal. Diperhatikan dalam bagian latar belakang masalah. Nah, ketika latar belakangnya sudah kuat, alasannya sudah kalian sampaikan, otomatis rumusan masalahnya itu nanti terfokuskan. Nah, jadi biasanya ada latar belakang masalah, lalu ada rumusan masalah, ya. Nah, di rumusan masalah ini kalian menyangkut sebuah pertanyaan. Apakah kalau apakah itu singkat jawabannya. Tetapi kalau yang maknanya luas itu mengapa dan juga bagaimana. Nah, itu yang pertama. Jadi harus bisa dipahami dari definisi proposal itu sendiri. Jadi yang pertama, latar belakang harus kalian perhatikan. Yang kedua, rumusan masalah. Nah, ini sebagai dasar bahwa proposal pengajuan kalian ini nanti akan kuat, sehingga isinya itu dapat dipertanggungjawabkan.
Ketika kalian sudah menuliskan latar belakangnya dengan kuat, dengan logis, dengan alasan yang bijak, dengan alasan yang yang masuk akal, yang bisa dipertanggungjawabkan secara teori maupun secara praktik. Lalu di rumusan masalahnya kalian akan menguraikan lagi. Nah, setelah itu merupakan definisi awal dari proposal. Jadi sistemasi rencana kerja yang ditulis secara tersusun, atau sebuah pengajuan. Ya, bisa pengajuan barang, bisa pengajuan jasa, bisa pengajuan hak kewenangan milik, itu juga bisa. Jadi harus ada proposalnya dalam sebuah kegiatan apapun. Lalu yang berikutnya bisa dilihat di layar. Nah, ini ada informasi-informasi penting yang harus kalian perhatikan sebelum membuat proposal. Yang pertama, yang tadi Bapak bilang, ada latar belakang masalah. Ketika latar belakang masalah, pasti dia akan berkaitan dengan rumusan masalah. Nah, kedua ini sangat rentan sekali, sangat berkaitan, sangat berhubungan antara latar belakang masalah dan juga rumusan masalah. Kenapa? Ketika kalian melatar belakangi masalah tersebut, alasannya sudah diuraikan dengan baik, dengan jelas. Lalu ada rumusan masalahnya. Masalahnya apa? Masalahnya ini hanya 2 pertanyaan, mengapa dan juga bagaimana. Kalau boleh 3, mungkin ditambahkan apakah. Ya, kalau apakah itu jawabannya singkat, tetapi kalau jawabannya yang panjang, jawabannya yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, itu mengapa dan juga bagaimana. Contohnya, mengapa pensi diadakan, bagaimana, misalkan mengapa pentas seni diadakan setiap tanggal 25 misalkan, atau bagaimana makna nilai yang terdapat dalam pentas seni tersebut. Nah, jadi berkaitan dengan nilai, apakah ada nilai pendidikannya, nilai sosialnya, nilai moralnya, nilai keseniannya, apakah ada makna-makna nilai yang disajikan dalam acara yang dibuatnya itu. Nah, jadi diperhatikan ya antara latar belakang dan juga rumusan masalahnya. Ini dua poin ini dasar daripada proposal. Setelah itu ada tujuan penelitian. Tujuan diadakannya pentas seni itu apa tujuannya? Jadi kamu harus uraikan. Ada tujuan, ada manfaatnya. Misalkan manfaatnya itu untuk orang banyak, ya, misalkan untuk masyarakat, untuk guru, untuk siswa. Jadi manfaatnya itu dibagi lagi menjadi 3. Nah, lalu ada kerangka penulisan, ada metodenya, dan juga ada landasan teorinya. Nah, sebelum kalian masuk kepada anggaran, rincian biaya, itu harus ada landasan teorinya. Misalkan pentas seni. Nah, pentas seni itu apa sih? Misalkan pentas seni adalah sebuah kegiatan yang diadakan setiap 1 tahun sekali dalam rangka misalkan akhir semester atau bla bla bla. Nah, jadi harus ada landasan teorinya tentang pentas seni. Kalau ada pembicaranya, misalkan latar belakang pembicaranya dijelaskan juga, misalkan ada penyanyinya atau mungkin ada hiburannya, misalkan ada grup bandnya atau mungkin ada pengisi acaranya yang lain, itu juga diceritakan di landasan teorinya. Sehingga kenapa? Sehingga proposal kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak hanya kita meminta biaya atau meminta dana, tetapi juga kita memperkenalkan apa makna dan nilai-nilai apa yang terkandung dalam acara yang kita selenggarakan. Nah, jadi landasan teorinya itu juga penting. Ada metode penelitian, caranya bagaimana. Misalkan apakah cara kamu menyelenggarakan pentas seni itu seperti apa? Cara kamu memanggil penyanyi itu seperti apa? Ya, misalkan prosedurnya seperti apa? Itu diceritakan di metode penelitiannya, sampai yang terakhir kerangka penulisan itu masuk kepada bagian isi. Nah, isinya itu bisa termasuk rencana biaya, anggaran biayanya kamu tulis, kebutuhannya apa saja ditulis di sana. Agar kenapa? Agar pihak pertama nanti bisa mengetahui apa saja yang dibutuhkan. Nah, jadi ada informasi-informasi penting yang harus kalian perhatikan sebelum membuat proposal. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8. Hingga sampai nanti kesimpulan dan juga
Jika diperlukan harus ada dokumentasi berupa foto atau mungkin ya paling tidak berupa foto ya, minimalnya berupa foto. Karena bisa proposal itu nanti agar bisa dipertanggungjawabkan ke depannya. Oke, baik, yang berikutnya bisa dilihat. Nah, ini kelengkapannya ya. Tadi ada latar belakang, masalah, tujuan, ada ruang lingkup kegiatannya, ada objek. Objeknya itu apa? Misalkan pentas seni, oh berarti panggung hiburan, kesenian ya, objeknya berarti kesenian. Lalu jenis-jenis kegiatannya, misalkan apakah di dalam pensi itu ada perlombaan, apakah ada semacam parade atau semacam pertunjukan khusus. Nah, jadi harus dirangkai, harus diuraikan secara jelas. Lalu ada kerangka teoritisnya, ada teoritis, ada juga hipotesis. Hipotesis itu cara pengambilan datanya. Ya, misalkan tadi cara penyampaiannya, cara kamu memanggil bandnya itu bagaimana, cara kamu memanggil pengisi acaranya itu bagaimana. Nah, jadi ada step-step yang harus kamu ceritakan, prosedur-prosedur yang kamu harus ceritakan secara tertulis, tetapi singkat saja, tidak perlu berpanjang lebar, ya poin-poinnya saja. Lalu ada metodenya ya, ada pelaksana kegiatan, penanggung jawabnya, ada susunan panitianya, lalu ada fasilitas yang tersedia, sarana peralatan, lalu keuntungan kerugiannya, lama waktu dan tempat pelaksanaannya, anggaran biaya, daftar pusaka, dan lampiran. Lampiran ini termasuk dokumentasi. Baik, ini merupakan kelengkapan isi dalam proposal. Jadi ada beberapa poin-poin yang harus kamu perhatikan. Poin utama ialah latar belakang dan juga rumusan masalah. Kenapa Bapak bilang dan Bapak selalu ulang, latar belakang ini penting. Ya, sangat penting dalam sebuah penelitian, dalam sebuah pengajuan, dalam sebuah karya ilmiah, karya tulis, mau skripsi nanti ketika kalian kuliah, ya, lalu disertasi, lalu tesis, membuat makalah pun, membuat segala macam penelitian pun wajib menggunakan latar belakang masalah. Ya, latar belakang ini menjadi acuan, menjadi titik tumpu atau gagasan pokok, sehingga nanti isinya itu berkualitas, isinya itu bermanfaat, isinya itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi tidak asal buat, seperti itu. Lalu tadi ada anggaran biaya, ada daftar pustaka juga. Ini juga nanti sebagai kelengkapan di bagian akhir. Misalkan kalau kalian teorinya mengambil di sebuah buku atau mengambil di sebuah internet, itu boleh dicantumkan ya di daftar pustaka. Lalu yang terakhir dokumentasi. Baik, yang berikutnya. Nah, terima kasih telah menyaksikan video paparan hari ini. Mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan, sedikit dan sangat singkat mengenai definisi dan juga informasi penting yang terdapat dari proposal. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami dengan baik. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan coba latihan membuat proposal ya secara individu, hanya latar belakang dan juga rumusan masalah ya. Nanti akan ada tugas yang akan Bapak kirim setelah video ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih telah menyempatkan hadir, telah menyempatkan menyimak paparan video materi dari Bapak ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan. Jangan malu, jangan sungkan untuk bertanya. Ketika kalian tidak paham, jangan lupa, jangan sungkan untuk bertanya, jangan malu, tanyakan kepada Bapak melalui chat pribadi. Mudah-mudahan insya Allah Bapak akan respon, Bapak akan jawab, dan insya Allah kita dapat suatu pemahaman baru, suatu ilmu baru mengenai proposal, agar kelak kalian dapat menulis sebuah tulisan ilmiah dengan kualitas yang baik, dengan kualitas yang benar-benar mumpuni, dapat dipertanggungjawabkan.
Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, kekuatan. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, dan selamat menunaikan ibadah puasa 1 minggu lagi. Semangat. Mohon maaf lahir dan batin apabila Bapak ada kesalahan, ada kekurangan, ada khilaf kata maupun perbuatan. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kekuatan, panjang umur, dan dijadikan orang-orang yang bermanfaat untuk sesama. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.